Ladies and gentlemen, according with civil aviation safety regulation, we are going to demonstrate this safety. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat sore dari kota Banjarmasin. Jadi aku baru saja menyelesaikan perjalanan dari Pangkalan Bun ke Banjarmasin naik bus Yesu Travel. Nyampe tadi pagi, terus dari terminal aku ke sebelahnya. Ini kebetulan ada masjid yang nempel sama terminal di PAL 6 atau kilometer 6 ini. Jadi aku di sini sampai sore, dan sore hari ini mau melanjutkan perjalanan dari Banjarmasin ke Jakarta naik pesawat Pelita Air. Pelita Air ini menjadi salah satu pesawat andalanku lah selama ini kalau dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya. Dan ternyata per 2024 Pelita Air itu buka rute Jakarta Banjarmasin PP. Jadi ini aku mau cobain teman-teman. Jadi Pelita Air ini miliknya Pertamina by the way, dan saat ini per hari ini sudah memiliki 13 rute yang mana hari ini baru aja buka dari Jakarta ke Kendari. Oke, yuk sekarang kita langsung aja menuju ke Bandara Internasional Samsudin Nur. Jaraknya dari sini ke bandara itu kurang lebih 20 km. Yuk kita langsung aja berangkat naik Gokar atau Grabcar. Ayo. Sekalian buat ngopi. Oh, terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Sampai juga di bandaranya, dan ternyata ini kan aku baru pertama kalinya ya ke bandara di Banjarmasin. Ini masuknya bukan Banjarmasin sih, ini udah Banjarbaru ya. Dan aku kan nggak ngeliatin maps-nya itu berapa kilometer ya. Jadi aku pikir deket lah, lihat di maps kan jaraknya nggak terlalu jauh. Ternyata pas kita kesini itu jalannya agak muter-muter gitu teman-teman, nggak lurus lewat Jalan Ahmad Yani. Karena dulu aku pernah naik bus Samudra Indah itu ya, itu kan ngelewatin sampingnya runway gitu, Jalan Ahmad Yani. Aku pikir kita lewat situ, ternyata kalau untuk ke dalam bandaranya itu jalannya muter-muter dan jauh sekali ternyata. Pantesan tadi naik Gokar tuh agak mahal ya. Ternyata emang jauh, aku kira Gokar di sini tarifnya beda, tarifnya kayak mahal banget gitu, tapi ternyata beneran jauh. Dan bandaranya sih bagus banget ya, karena ini bandara internasional jadi bagus sekali, cuman tidak begitu ramai. Dan ini adalah bandara keempat di Kalimantan yang pernah aku datangi. Oke, jadi sekarang jam 4 lewat 6 menit. Pesawat yang aku naikin sih dia berangkatnya jam 17 lewat 25, tapi aku mau makan dulu, lapar dari tadi belum makan. Yuk kita sekalian ke dalam. Nah, jadi ini tempat keberangkatannya. Asli ini sepi banget. Ini tempat keberangkatan ya, ada tulisan dilarang parkir, tapi itu ada banyak banget yang parkir. Jadi ya begitulah ya. Tuh. Banyak sekali yang parkir di sini. Padahal ada pelang dilarang parkir. Mungkin ini vale ya. Jadi boleh parkir di sini. Terus untuk koridornya luas sekali. Ada tamannya juga di situ. Terus bangunannya modern ya, kaca-kaca besar. Asli enak sih, bandaranya enak. Terus di sebelah sana tuh ada danau, jadi asri banget ya, tuh ya, hijau-hijau. Terus dia kayak bandaranya tuh kayak di dataran tinggi gitu, jadi kita bisa lihat pemukiman-pemukiman di sana. Tuh, asli, ini bandaranya menyenangkan sih. Ya, kita masuk ke dalam. Masuk ke dalam, langsung disambut dengan teh poci. Indomaret di sini. Dan ini tempat untuk check-in ya. Tuh. Lurus terus untuk check-in. Kita masuk ke
tempat check-in-nya dan wow, ini besar banget bandaranya. Di tempat check-in-nya ya, besar banget. Wow. Tapi sepi ya. Ini dalam satu hari ada berapa keberangkatan ya dari Banjarmasin ya? Karena sepi banget nih. Oh ya, di sini ada ini teman-teman. Tempat kios check-in mandiri. Nah ini coba ya, masih bisa nggak ya? Soalnya ini udah min 1,5 jam lagi keberangkatannya. Masih bisa nggak kita ini mandiri? Kode booking, wait. Ternyata masih bisa. Ini dia. Jadi kita nggak perlu ke counternya lagi karena kita sudah punya boarding pass-nya. Jadi kalau teman-teman bepergian naik pesawat gitu ya, kalau nggak mau antri di counter, terus teman-teman tidak bawa bagasi, itu bisa langsung seperti aku gini. Jadi langsung ke cetak boarding mandiri atau kios check-in mandiri lah itu namanya. Ya, kita langsung ke gate-nya aja. Ini gate nomor 6. Wah, seatnya 23B di tengah-tengah kita berarti. Tak apalah. Tuh ada rest area. Rest area, terus ada ini tempat nunggu. Ini counter check-in masih kosong, sepertinya belum ada maskapai yang menempati. Terus ini ada jadwal-jadwalnya. Nih ya. Jadwalnya sekarang yang udah berangkat itu Surabaya tuh. Surabaya panggilan terakhir. Makassar delay. Apa nih yang delay? Oh, Lion. Surabaya lagi. Jakarta udah check-in open, itu kita ya. Tuh, Pelita Air IP 613 itu kita. Gate 21 sampai 23. Yuk, kita langsung aja menuju ke gate-nya. Dan nah, ini untuk counter-counter yang sudah aktif dari maskapai-maskapainya tuh ada di sebelah sini. Tuh. Wah, lega banget sih ini. Ini bandaranya enak banget. Ini Bandara Syamsuddin Nur ini baru ya? Baru renovasi atau gimana ya? Ini keren banget. Tuh ada gini-giniannya, ada hiasan-hiasannya. Ini untuk Garuda Economy Class, ini untuk yang Priority, ini untuk Citylink, ini Pelita Air di sini. Karena kita sudah cetak sendiri, jadi kita nggak perlu ke counter. Ini Citylink, ini Lion Air semua sampai ujung. Nah, paling ujungnya Super Airjet. Lion Air Group semua. Oke. Tuh ada pusat oleh-oleh. Asli, ini bandaranya luas banget loh. Untuk di Kalimantan ini luas banget bandaranya. Jadi buat teman-teman yang bepergian dari bandara ini, Bandara Syamsuddin Nur, jangan mepet-mepet ya, karena bandaranya luas banget. Lari-lari capek juga soalnya. Baru selesai di ini ya, X-ray, jadi emang bener kalau di terminal ini kita nggak bisa mepet-mepet, harus meluangkan waktu 2 jam sebelum jadwal keberangkatannya ya, karena bener-bener luas banget dan muter gitu tempatnya. Nih, naik ke atas untuk tempat keberangkatan atau boardingnya. Olahraga. Ada lift juga sih, khusus disabilitas. Nah ini kita sampai di boarding lounge. Kan masih luas banget. Ini rasa-rasanya kayak mall ya, kayak mall yang kosong gitu. Sorry ya norak guys, ini baru pertama kalinya soalnya kesini. Nih kita lihat untuk tenan-tenan yang ada di sini di tempat keberangkatannya. Langsung disambut dengan
Sarinah. Nih. Wih. Sarinah, di sebelahnya ada Bank Indonesia. Bank Indonesia nih jualan apaan ini? Oleh-oleh. Aku baru lihat loh ada standnya Bank Indonesia. Jualannya. Jualan loh. Gelang-gelang, oleh-oleh, tas toh. Keren. Kopi-kopi. Apa ini? Iya, kopi. Ya ampun. Tas kecil 600.000 guys. Nah, ini langsung banyak tenan di sini. Wih. Nah, untungnya kita gate 6. Nih, langsung ketemu gate 6. Ya. 6 sampai 10 ke kiri, 1 sampai 5 ke kanan. Sepertinya 1 sampai 5 itu ini, internasional. Karena ada imigrasi sebelah sana. Nah, ini langsung gate 6. Ini ada apa ini? Kayu ya. Oh, pohon ulin. Ini pohon ulin. Diperkirakan berumur ratusan tahun. Ditemukan di Bandara Syamsuddin Nur yang dikenal sebagai Landasan Ulin, Banjarbaru. Ini kayu ulin. Kayu paling kuat ya katanya ya. Nih. Terus ini ada sejarah-sejarahnya. Oh, ini ya. 2015 groundbreaking. Jadinya 2019. Oh. Ternyata sudah 5 tahun ya. Gate 6 rame karena ke Jakarta. Gate 5 sepi. Yang rame lagi gate 3 tuh. Terus sebelah sini tidak ada tenan-tenan. Kalau di sebelah sana ada Indomaret. Sekarang baru jam setengah 5 sore, jadi keberangkatan pesawat yang kita naikin masih lumayan lama. Pesawatnya juga belum ada ya, belum terparkir, belum standby di tempatnya. Jadi ya ini kita nyantai-nyantai dulu. Ini aku duduknya di gate nomor 5. Nah, nih lihat teman-teman. Dulu aku naik bus itu ngelewatin jalanan itu tuh. Nah, itu. Jadi jalan rayanya itu persis di samping runway-nya itu. Ini kita namanya di Jalan Ahmad Yani. Wah, seru banget ya. Dari atas bis kita bisa ngelihat runway, bisa ngelihat pesawat yang parkir kayak begini. Wah, seru banget. Kalian harus coba sih naik bis ini biar bisa ngerasain gimana rasanya naik bis sambil ngeliatin runway dan ngeliatin pesawat parkir tuh. Ada Lion, ada Citylink, ada Garuda. Seru banget. Jakarta itu jalan peta utara, peta selatan ya. Ya nggak sih, benar nggak sih? Ya inilah. Tuh. Jadi jalan rayanya persis di sebelahnya runway. Jadi kalau pas lagi naik bus, pas ada yang lagi take off itu seru banget. Nah, nggak ada bis lewat apa nih? Surabaya. Dipersilahkan naik ke pesawat terbang melewati Surabaya. 3. Terima kasih. Nah, aku kasih tips buat teman-teman. Bukan tips sih, ini sebenarnya kayak pemberitahuan aja. Kalau lagi di gate gini, usahakan jangan pakai headphone yang noise cancellingnya itu sampai kita tuh dibikin nggak denger suara sama sekali gitu. Karena kenapa? Takutnya ada pemindahan gate dari maskapainya gitu teman-teman. Jadi kalau lagi di gate gini usahakan tidak usah memakai earphone, terus juga headset, karena takutnya ketika kita ada pemberitahuan pindah gate itu kita nggak denger gitu. Teman-teman mungkin yang udah ikutin aku lama mungkin tahu ya kalau aku tuh
nggak pernah bisa lepas dari earphone. Tapi kalau lagi di tempat kayak gini, aku pasti lepas earphone karena takutnya ya itu ada pemindahan gate, karena itu hal yang sering terjadi teman-teman. Gitu. Dan ini sambil nyemil apa ini? Mie sedap. Jajanan bocah banget ya. Ya, jadi teman-teman, pesawat yang barusan aja kita lihat itu dia dari Jakarta dan jadwal tiba di Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin ini jam 16:45 dan dia tadi on time sekali. Terus nanti dia akan balik lagi ke Jakarta gitu teman-teman. Jadi kalau pesawat tuh ini apa namanya, tektok terus ya. Udah kayak bis STJ. Tektok terus. Nah itu penumpangnya baru pada turun. Jadi Pelita Air ini memang penumpangnya bagus teman-teman. Nah untuk Banjarmasin sendiri, Pelita Air itu baru membuka rute Jakarta Banjarmasin kalau nggak salah bulan November 2023. Jadi masih tergolong baru sekali ya, baru 5 bulan membuka rute Jakarta Banjarmasin PP, tapi penumpangnya udah bagus banget. Yaitu karena yang aku rasakan ketika naik pesawat Pelita Air ini, dia harganya mirip-mirip dengan Lion Air Group ya, Lion Air, Super Airjet, itu mirip-mirip harganya. Tapi kalau menurutku ya, ini opiniku pribadi, di dalam pesawatnya tuh bersih banget. Dari kursinya, dari lantainya, itu bersih semua. Dan juga kayak pesawatnya tuh kelihatan pesawat yang benar-benar perawatannya sangat ketat gitu. Terus yang aku suka lagi adalah Pelita Air ini, dia pakainya Airbus. Aku tuh milih-milih banget kalau naik pesawat. Kalau bisa, kalau naik pesawat harus Airbus. Nggak tahu kenapa aku senang banget Airbus. Pertama, yang aku rasakan kalau naik pesawat Airbus adalah getarannya itu lebih minim teman-teman. Pertama, getaran lebih minim. Kedua, ketika melewati cuaca yang kurang baik, itu tidak terlalu berasa guncangannya. Ketiga, suara dari mesinnya itu tidak terlalu kalau di pesawat sebutannya roaring atau kayak mendengung gitu, gitu. Kalau Boeing itu kedengaran banget tuh, gitu teman-teman. Jadi aku kan sebenarnya takut ya naik pesawat. Jujur aja nih, aku takut naik pesawat. Cuma kalau naik pesawatnya yang Airbus, ada sedikit rasa tenangnya itu lebih banyak gitu dibanding kalau naik yang pesawat Boeing. Nah ini opiniku pribadi, karena setiap orang pasti beda-beda merasakannya ya. Cuma kalau aku seperti itu. Makanya karena Pelita Air ini dia pakai Airbus A320 kalau nggak salah ini ya. Jadi aku ngerasa lebih aman gitu. Karena aku jujur aja parno banget naik pesawat. Gitu sih teman-teman. Oke. Jadi ini lagi proses keluar penumpangnya. Kalau pesawat itu seperti biasa, penumpangnya keluar, terus di bagian dalamnya dibersihkan, habis itu langsung dipanggil penumpang yang dari sini masuk ke pesawat dan langsung berangkat lagi. Oke, jadi kita tunggu, nanti kita masuk ke dalam dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Karena jujur aja aku tuh sering banget naik Pelita Air ini. Ini aku tidak dibayar oleh Pertamina ya, by the way. Tapi kalau Pertamina mau endorse aku, boleh silakan dikontak ke nomor ini ya. Nggak bercanda. Jadi apa namanya, aku tuh sudah sering banget naik pesawat Pelita Air, terutama dari Jakarta ke Surabaya ataupun sebaliknya, karena kan ya rumahku kan di Malang, Jakarta ya, jadi sering Jakarta Surabaya. Terus dari Juanda biasanya lanjut travel ke Malang gitu kan. Jadi memang ya udah pesawat langganan banget kalau PP Jakarta Surabaya. Terus juga waktu itu dari Padang naik Pelita Air juga. Jadi Pelita Air ini ada juga rute Jakarta Padang ketiga ini. Jadi aku pernah Jakarta Surabaya sering banget, Jakarta Padang, Padang Jakarta sorry,
sama Banjarmasin Jakarta. Ini kota yang ketiga dari 13 rutenya Pelita Air, dan Pelita Air itu akan nambah terus rutenya gitu sih. Ya semoga Pelita Air mempertahankan servisnya, fasilitasnya, karena aku suka banget di bagian dalamnya itu bersih banget. Terus juga kelihatan pesawatnya tuh kerawat banget gitu kalau kita berada di bagian dalamnya gitu teman-teman. Ada nggak teman-teman yang pernah naik pesawat Pelita Air? Coba tulis di kolom komentar di bawah, coba sharing-sharing seperti apa. Ada yang sama nggak pendapatnya seperti aku? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Sudah boleh masuk ke pesawat. Ini mulai dari nomor besar ternyata. Jadi kita pertama. Oke, jadi sekarang aku sudah di tempat dudukku dan teman-teman bisa lihat ya, ini di bagian interiornya itu benar-benar bersih banget. Wah, bersih banget. Mau di bagian atas, mau di bagian bawah, sampai karpetnya tuh ya, lantai ya, teman-teman bisa lihat bersih banget. Bersih banget. Ini nih aku suka dari Pelita Air. Ya, tuh. Bersih banget semuanya, sampai kursinya itu bersih semuanya. Tuh ya. Nah, aku tuh soalnya orangnya sedetail itu teman-teman. Jadi mohon dimaklumi ya. Tuh bagian atasnya juga bersih. Nah ini penumpangnya udah langsung banyak penumpangnya. Dan untuk posisi duduknya teman-teman, seperti ini. Posisi duduknya tidak mentok ya, dengan tinggiku 175 cm. Juga di sini ada meja lipatnya. Oh iya, by the way kursinya ini memakai Recaro. Tuh ya. Jadi berasa kursi yang racing sekali ini. Ini meja lipatnya, jadi teman-teman bisa pakai ya. Dan untuk kursinya sebenarnya tidak terlalu tebal, ya bisa dibilang kursinya ini tipis tapi enak gitu loh teman-teman didudukinnya. Seperti biasa di bagian atas itu ada kompartemen penyimpanan untuk meletakkan barang-barang kita yang bisa masuk ke cabin ya. Tuh, ini yang berasap ini apa sih teman-teman? Aku nggak ngerti ya. Ini kayak untuk membunuh bakteri atau gimana, atau AC-nya dingin atau gimana, aku nggak ngerti. Terus di sini di atas kita itu ada louvre AC-nya, yang mana louvre AC-nya ini kita putar-putar untuk membuka dan juga untuk menutupnya. Jadi ini diputar begitu, putar kanan untuk tutup, putar kiri untuk buka. Terus ada lampu. Nah tuh lampunya kayak gitu ya, dia nyalanya pelan-pelan, juga matinya pelan-pelan. Terus ada tombol ini untuk memanggil bantuan ke kru. Terus ada lampu dilarang merokok, dan juga biasanya ada lampu untuk memakai seat belt gitu. Jadi ya gini aja sih sebenarnya. Terus di bangkunya ini di bagian belakangnya ada net penyimpanan. Terus di bagian dalamnya ini ada, ini apa ini? Ini kantong apa ya? Ini kantong apa ini ya? Kok aku nggak tahu ya? Ya udahlah. Udah ada di sini ya teman-teman ya. Terus ini ada seperti biasa, ini safety instruction card. Jadi ini adalah cara-cara ketika kita menghadapi keadaan darurat atau kartu petunjuk keselamatan ya. Tuh, jadi cara pakai seat belt, terus ketika dalam keadaan darurat seperti apa. Tuh ya, dibolak-balik ini kayak gini. Gitu. Dan dia keren sih. Animasinya keren. Simple tapi keren. Oke, kita masukin lagi. Please make sure you have your seatbelt fastened at all time and that you are seated in an empty seat based on how to sit down. Thank you. Have a good one. Ladies and gentlemen, in accordance with Civil Aviation Safety Regulation, we are going to demonstrate the safety equipment emergency procedure. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat yang dilengkapi dengan alat peluncuр, 2 di kabin bagian depan dan 2 di kabin bagian belakang, kiri dan kanan.
pada pukul 17:50. Waktu di Jakarta adalah 1 jam lebih lambat daripada waktu di Banjarmasin. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, mengunci meja, serta mematikan perangkat elektronik Anda. Kita sudah landing, ini Terminal 3, tapi kita nggak di Garabarata. Aduh, kameranya jelek banget lagi. Kita naik bus menuju ke sana. Muat nggak nih? Enaknya kalau naik bus seperti itu tadi, itu kita jalannya nggak jauh. Ini langsung ke deket banget sama tempat pengambilan bagasi. Nah, langsung keluarnya deket sama ini, tuh. Jadi nggak jalan jauh. Nih, foto-foto. Terus di sini ada taman. Jadi udah sampai sini teman-teman. Itu belok kanan. Udah tempat pengambilan bagasi. Cepet banget ya. Jadi aku mau lanjut ke tengah kota ya, mau ke Jakarta Pusat dan karena sekarang akhir bulan, jadi tidak bisa berhedon-hedon ria. Beberapa kali terakhir kan kalau dari Terminal 3 itu aku selalu naik taksi Alphard gitu-gitu ya. Tapi karena sekarang akhir bulan kita mau hemat, mau naik kereta bandara aja. Ya, jadi kita dari Terminal 3 mau ke stasiun KA Bandaranya, itu kita naik KA Layang. Nah ini, keluar dari sana langsung ke sini. Shelter KA Layang Terminal 3. Kita naik menggunakan eskalator yang ada di sini. Nah, sekarang jam 18.32. Nanti ada jadwalnya itu jam 19.12 sama 19.42. Kita langsung naik. Jadi dari bawah tadi kita naik satu kali sampai di sini. Nah, ini ada tulisannya nih, track A sama track B. Oke, jadi kita menunggu kedatangan Kalayangnya. Masih ada waktu 3 menit lagi. Dan aku juga barusan sudah melakukan pembelian tiket untuk KA Bandara dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke stasiun mana namanya? Sudirman, BNI City. Itu harganya Rp70.000. Itu melakukan pembeliannya dari aplikasi KAI Akses dan pembayarannya menggunakan e-wallet OVO ya. Jadi pembelian tiket kereta bandara itu mudah banget, hitungan detik teman-teman. Dan aku pesannya jam 19:12 menit. Jadi sekarang jam 18:42. Harusnya sih ngejar ya. Oke. Jadi sebentar lagi keretanya datang. 2 menit lagi. Welcome to SkyTrain. Next stop is Terminal 2. Sudah sampai di
stasiun KA Bandara, dan karena kita sudah beli tiketnya via KAI Akses, jadi kita sudah ya tinggal tunggu aja pintunya dibuka. Kalau yang belum, itu bisa melakukan pembeliannya dulu di mesin tiket yang ada di sini, dan pembelian tiket itu bisa dilakukan 5 menit sebelum keberangkatan keretanya. Bisa on the spot belinya. Nah, ini stasiun KA Bandara. Bagus ya. Ruang tunggunya ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kanan. Penumpangnya rame nih. Di tempat duduk, jadi tempat duduknya seperti ini teman-teman. Ini untuk legroomnya, dia luas banget ya, kita bisa selonjoran, dan juga kursinya ini bisa di reclining alias bisa direbahkan memakai tombol yang ada di sini. Tuh ya, bisa rebahkan. Ini udah maksimal ya, ternyata maksimalnya segini guys. Tuh udah nggak bisa lagi. Dikit banget ya recliningnya. Ada USB charger juga di sebelah sini tuh ya. Nah, ini kita berangkat jam 19.12 pas. Selamat datang kepada seluruh penumpang. Saat ini Anda berada di Komodo Line Basuda dengan tujuan akhir stasiun Manggarai. Tepat 48 menit ini kita tiba di stasiun Sudirman Baru. On time sekali ya kalau kereta bandara ini. Melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Manggarai. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Naik pesawat Pelita Air dari Banjarmasin ke Jakarta, dan ini udah sampai di Jakarta Pusat ya. Ini aku ada meeting di GI, Grand Indonesia, makanya kenapa aku naik kereta bandara. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!